Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa keutamaan salat lail, iya. Yang pertama, bahwasanya salat lail ini merupakan salah satu wujud kesyukuran terbesar atau salah satu wujud terbesar seorang dalam mewujudkan kesyukurannya. Kita bisa mewujudkan kesyukuran dengan banyak hal, bersedekah, puasa, ya, dan seterusnya dari amal-amal soleh. Tapi di antara bentuk kesyukuran terbesar atau di antara bentuk perwujudan kesyukuran yang terbesar adalah dengan mengerjakan salat lail. Karena itulah kisahnya masyhur, saya kira sudah sering kita dengarkan dalam hadis yang sahih, ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW salat lail hatta tatafattara qadamahu, sampai pecah-pecah kaki beliau. Tentunya pecah-pecah kaki beliau itu bukan dari pas Isya belum pecah-pecah langsung pas subuh pecah-pecah, enggak tentunya. Ya, orang kan kalau berdiri juga selama itu tidak akan langsung pecah-pecah. Maksudnya di sini pecah-pecah kaki beliau karena tiap malam beliau lakukan itu. Bukan dari Isya tidak pecah sampai subuh langsung pecah karena saking lamanya berdiri, enggak seperti itu. Jelas ya? Tapi maksudnya beliau berulang mengerjakan itu sampai yang tadinya kaki beliau tidak pecah-pecah menjadi pecah karena lamanya berdiri. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza?" Kenapa Anda memaksakan diri seperti ini? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal telah diampuni semua dosa-dosamu, ya, yang telah berlalu dan yang akan datang. Maka di sini Aisyah radhiyallahu taala anha memahami konsep ibadah itu karena kita punya dosa. Ya, kalau kita itu beribadah karena kita punya dosa. Pemahamannya Aisyah radhiyallahu anha berarti kalau kurang dosa seharusnya ibadahnya juga tidak perlu terlalu serius. Apalagi Nabi SAW tidak ada dosanya. Pemahaman seperti ini tidak salah, ya, bahwa kita diantara alasan kita beribadah karena kita punya dosa, betul. Pemahaman seperti ini tidak salah dan Nabi SAW tidak menyalahkan pemahaman Aisyah radhiyallahu anha. Hanya saja beliau mengabarkan suatu hakikat yang lebih jelas dibandingkan itu, ya. Mengabarkan bahwa tujuan utama dari ibadah bukan sekedar untuk menggugurkan dosa. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Kalau memang dosa-dosa saya sudah memang betul semua dosa-dosa saya telah diampuni, yang dulu dan yang akan datang, maka bukankah itu justru menjadi alasan kuat bagi saya untuk memaksakan diri ibadah seperti ini? Yani kalian tidak seperti ini ibadahnya, wajar kalian tidak diampuni dosa-dosa kalian. Saya dapatkan nikmat yang tidak diperoleh oleh siapapun di umat ini. Saya diampuni semua dosa-dosa saya. Maka otomatis nikmat yang saya dapatkan adalah nikmat yang paling besar, mengalahkan nikmat yang kalian dapat. Maka secara otomatis kesyukuran saya harus lebih besar dibandingkan kalian. Karena semua dosa-dosa saya terampuni. Ini nikmat yang luar biasa yang harus saya syukuri dengan kesyukuran yang lebih serius dibandingkan kalian. Karena kalian tidak diampuni dosa-dosa kalian. Jelas sampai sini? Nah, maka salat lail diantara keutamaannya adalah salah satu wujud kesyukuran terbesar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara keutamaan salat lail yang tersebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa salatul lail merupakan sebab masuk surga dan diangkatnya derajat. Sudah kita sebutkan tadi dalam surah As-Sajdah bahwa salat lail merupakan sebab masuk surga. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah silaturahmi, salatlah di malam hari ketika manusia tidur, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Kalian akan masuk surga dengan selamat tanpa tersentuh api neraka. Karena ada juga orang yang masuk surga tapi singgah dulu ke neraka, walaupun akhir-akhirnya masuk ke surga. Tapi kalau kalian ingin masuk surga dengan selamat tanpa tersentuh api neraka, lazimi amalan-amalan ini. Sebarkan salam, berikan makan, sambung silaturahmi, salat di malam hari ketika orang-orang tidur.
niscaya kamu akan masuk surga dalam keadaan tidak tersentuh api neraka. Nah, kemudian di antara keutamaan yang lain adalah bahwa salat lail merupakan sebab terampuninya dosa-dosa, dan dia merupakan ciri khas karakteristik orang-orang soleh kapan dan dimanapun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Umamah Al-Bahili riwayat Imam Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus sholihin qablakum." Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kalian mengerjakan salat lail karena itu merupakan da'bu. Da'bu itu ciri khas, karakteristik orang-orang soleh sebelum kalian. Maka tidak peduli sebesar apapun amalan kalian, sebesar apapun kalau amalan wajib kan jelas, amalan wajib harus dikerjakan. Kita berbicara mengenai amalan sunnah. Maka tidak peduli seberapa banyak pun amalan sunnah yang kamu kerjakan, tapi kalau kamu meninggalkan salat lail, kamu tidak akan menjadi orang soleh. Itu harga mati. Salat lail merupakan harga mati untuk meraih kesolehan. Nabi SAW mengatakan, fa innahu da'bus solihina min qablikum. Salat lail merupakan apa? Kebiasaannya, sifatnya, karakteristiknya orang-orang soleh sebelum kalian. Maka siapa yang ingin tergolong menjadi orang-orang soleh tapi tidak salat lail, mimpi. Ya. Enggak usah berangan-angan menjadi orang yang soleh kalau kamu melalaikan dan meninggalkan salat lail. Nabi SAW tegas mengatakan ini, bahwa salat lail merupakan da'bus solihina qablakum wa qurbatun ila rabbikum, merupakan pendekatan diri kepada Tuhan kalian, mukaffiratun lis-sayyi'at, menggugurkan dosa-dosa kalian, wa manhatun 'anil itsm, dan melarang, ya, mencegah kalian dari dosa-dosa. Mencegah kalian dari dosa-dosa. Nah, maka ini jelas bahwasanya orang yang mengerjakan salat lail diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicegah dia dari perbuatan keji dan mungkar di siang harinya, dan dia akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Karena itulah dalam hadis yang lain, dari hadis, ya, yang sahih diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin." Siapa yang salat lail cukup membaca 10 ayat saja, 5 ayat rakaat pertama, 5 ayat rakaat kedua, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak akan dituliskan ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Selesai. Ya. Siapa yang sholat di malam hari dengan membaca 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan ditulis ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayah kutiba minal qanitin. Siapa yang sholat lail dengan membaca 100 ayat, terserah 100 ayat dalam 2 rakaat, 100 ayat dalam 4 rakaat, ya, satu malam dia membaca 100 ayat, maka dia akan dituliskan ke dalam golongan orang-orang yang qanitin, orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Digolongkan sebagai orang yang taat. Sudah dicap dia sebagai orang yang taat kalau tiap malam dia membaca 100 ayat. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin. Dan siapa yang salat dengan 1000 ayat, membaca 1000 ayat dalam satu malam, maka dia digolongkan termasuk orang-orang yang muqantarin, yakni orang-orang yang mendapatkan pahala yang sangat besar. Maka ini ada opsi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal 10 ayat. Salat laillah kamu walaupun 10 ayat. Jangan tinggalkan salat lail. Karena kapan kamu meninggalkan salat lail, maka kamu dihitung sebagai golongan orang-orang yang lalai. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang yang tidur dari Isya sampai subuh tidak salat lail. Salat Isya berjamaah. Salat Isya berjamaah, subuh berjamaah, tapi tidak ada salat lail di antaranya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka rajulun bala syaitanu fi udhuni." Itu orang dikencingi setan telinganya. Ya, teguran keras. Ya, bagi orang-orang yang meninggalkan salat lail dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu pernah beliau bermimpi. Beliau berada dalam surga, kemudian beliau melihat ada sapu tangan begitu terbang, beliau kejar. Ya. Beliau kejar dalam surga, lompat dari tingkatan ini ke tingkatan ini. Keesokan harinya beliau cerita kepada saudarinya, ya, Hafsah bintu Umar bin Khattab, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hafsah cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mimpi saudaranya. Ya. Tentang mimpi saudaranya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mar rajulu Abdullah, law kana
"Lau kana yusalli minal lail, atau lau kana shallal lail." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang adalah Abdullah seandainya dia salat malam. Ya, yakni itu pahala yang kamu dapatkan dalam mimpimu dalam surga, itu kamu dapatkan kalau kamu salat malam. Maka sebaik-baik rajul adalah Abdullah seandainya dia salat malam. Dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma pernah beliau mengerjakan salat malam. Beliau mengerjakan salat malam rutin. Kemudian suatu ketika beliau tinggalkan, mungkin karena kesibukan atau hal-hal lain, ya. Beliau akhirnya berhenti kebiasaan salat lainnya. Ya. Atau afwan, saya ulangi, ada sebagian orang di zaman Nabi SAW yang punya kebiasaan salat lain. Kemudian dia berhenti. Kemudian dia berhenti melakukan kebiasaan salat lainnya. Nah, suatu malam Abdullah bin Umar pernah bermimpi berada di dalam neraka. Berada di dalam neraka. Ketakutan yang luar biasa. Bangun-bangun dia ceritakan kepada saudarinya cerita kepada suaminya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang mimpi saudaranya. Ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Abdullah ibnu Umar. Kata beliau, "Ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yaqumu minal laili fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si itu tuh. Dia tadinya punya kebiasaan salat lail, sekarang dia tinggalkan. Iya. Yani hati-hati seperti itu. Karena itulah para ulama mengatakan dimakruhkan orang yang sudah mempunyai kebiasaan salat lail kemudian dia tinggalkan. Maka kita yang sudah punya kebiasaan salat tarawih di malam Ramadan, jangan keluar Ramadan langsung ditinggalkan. Ini perbuatan yang tidak layak. Ya. Ini perbuatan yang tidak layak. Nabi SAW ingatkan, jangan seperti si fulan, dia sudah punya kebiasaan tapi kemudian ditinggalkan. Maka dimakruhkan seorang yang punya kebiasaan baik, apakah begitu berupa puasa sunnah ataukah berupa bacaan Quran tiap sholat, kebiasaan baik apapun yang dilakukan oleh seorang, dimakruhkan bagi dia untuk meninggalkannya. Termasuk di dalamnya apa? Sholatul lail. Baik, ini beberapa keutamaan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.